Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruhitati Aviana dengan NIM 63020210129. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi kreatif. Baik, langsung saja dari pengertian sendiri. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang mengutamakan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia sebagai faktor utama dalam produksi barang dan jasa. Ini mencakup berbagai sektor industri yang berbasis pada kreativitas dan inovasi seperti seni, desain, musik, film, fashion, dan teknologi informasi. Kemudian dalam konteks ini, kreativitas dan inovasi dianggap sebagai sumber daya yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara atau organisasi dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian juga terdapat beberapa definisi lain dari ekonomi kreatif. Yang pertama, menurut John Hawkins, ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah kreativitas. Kemudian yang kedua, menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berasal dari memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Kemudian definisi yang ketiga yaitu menurut PBB, ekonomi kreatif adalah konsep yang berkembang yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan sebagai aset utama dalam kegiatan ekonomi. Kemudian ciri-ciri dari ekonomi kreatif itu ada 6. Yang pertama, berbasis kreativitas, yang mana mengandalkan kreativitas individu sebagai sumber utama nilai tambah. Kemudian yang kedua, inovasi. Inovasi ini mendorong dalam produk dan layanan untuk menciptakan keunikan dan daya saing. Ciri yang ketiga yaitu intangible assets, yang mana memanfaatkan aset tak berwujud seperti ide, merek, dan hak cipta. Kemudian ciri yang keenam, digitalisasi, dengan memanfaatkan teknologi digital dalam produksi dan distribusi. Kemudian ciri-ciri yang kelima adalah kultur dan identitas, yang seringkali berakar pada warisan budaya dan identitas lokal. Kemudian ciri yang terakhir adalah kolaborasi, yang mana mengutamakan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan komunitas kreatif. Selanjutnya ada jenis-jenis dari ekonomi kreatif seperti periklanan, kemudian arsitektur, pasar seni dan barang antik, kerajinan, desain, fashion. Studi kasus terkait ekonomi kreatif ini saya mengambil dari negara Jepang. Di negara Jepang sendiri telah lama dikenal sebagai pusat industri animasi dunia. Di mana industri animasi Jepang ini berbasis kreativitas dan mampu menghasilkan anime, manga, dan juga video game yang sangat populer secara global. Industri di Jepang ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi yang besar, tetapi juga memperkuat software power Jepang di kancah internasional. Ekonomi kreatif adalah sektor yang dinamis dan penting dalam perekonomian modern, dengan potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkaya budaya lokal. Dengan ciri-ciri seperti inovasi, kreativitas, dan juga kolaborasi, ekonomi kreatif mencakup berbagai industri yang berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi melalui ide-ide baru dan teknologi digital. Kemudian tadi ada studi kasus dari Jepang seperti anime, manga, dan video game itu menunjukkan bagaimana ekonomi kreatif dapat berhasil dengan memanfaatkan teknologi hingga memberikan kontribusi ekonomi yang besar dan memperkuat software Jepang di kancah internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.